pendidikan kesehatan serta melakukan tindakan terapi untuk menurunkan tekanan darah yang dialami Bapak, Ibu. Nah, terapi rendam kaki ini bertujuan untuk mengurangi atau memperlancar sirkulasi darah sehingga tekanan darahnya itu turun, dan juga untuk merilekskan anggota tubuh, begitu nggih. Dan tujuan dari pendidikan kesehatannya itu agar Bapak itu bisa patuh untuk mengurangi dari makanan-makanan yang asin, dan juga untuk meningkatkan derajat kesehatan dari keluarga. Nah, kegiatan ini dilakukan sekitar 15-20 menit. Sebelumnya, apakah ada yang ditanyakan, nggih? Tidak. Oh, tidak. Nah, kan Bapak kan menderita tekanan darah tinggi, nggih, Bu, ya. Jadi upaya apa yang dilakukan dari keluarga untuk mengurangi tekanan darahnya, Bapak? Minum obat. Oh, jadi cuma minum obat, nggih, Bu, ya. Dan untuk pantangannya seperti makanannya atau bagaimana itu gimana? Kadang mengurangi asin, santan. Gorengan, nggih. Dari keluarga, dari Bapak sama Ibu ini, apakah sudah tahu hipertensi atau tekanan darah tinggi itu seperti apa? Belum tahu. Belum begitu paham, nggih. Nah, jadi di sini saya akan menerangkan, nggih, Bapak Ibu. Ini saya ada sedikit informasi. Jadi yang pertama ini bayangin, Pak. Jadi yang pertama ini hipertensi. Nah, hipertensi itu tekanan darah tinggi atau suatu keadaan di mana tekanan darahnya itu lebih dari 140/90. Nah, kan Bapak tuh biasanya berapa, Ibu? 160 nggih. Ya, nggih kan, jadi itu termasuk hipertensi, Bu. Dan hipertensi itu sering disebut dengan silent killer atau karena sering terjadi itu tanpa keluhan, begitu. Nah, untuk gejalanya itu biasanya ada sakit kepala, jantung yang berdebar-debar, sering gelisah dan penglihatannya kabur, kadang juga sering mudah lelah, gitu. Untuk selanjutnya yaitu faktor resikonya. Nah, faktor resiko yang tidak dapat diubah itu yang pertama yaitu umur, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga genetik. Genetik itu turunan, seperti kalau ada dari mbahnya itu mempunyai penyakit hipertensi, jadi kemungkinan besar bapak atau ibu itu mengalami hipertensi, begitu. Terus faktor yang dapat diubah itu bisa merokok, mengurangi rokok atau mengurangi konsumsi garam, pola makannya atau aktivitasnya, begitu. Nah, komplikasi yang dapat terjadi pada hipertensi itu yang pertama yaitu gangguan penglihatan. Penglihatannya akan sedikit kabur atau akan bisa menjadi buta, begitu. Untuk yang kedua yaitu jantung koroner. Untuk yang ketiga yaitu demensia atau mudah lupa. Ya. Untuk yang keempat yaitu gagal ginjal dan stroke, begitu. Nah, selanjutnya yaitu pengendalian hipertensi, Bapak Ibu. Nah, pengendalian hipertensi itu ada dua, yaitu yang pertama farmakologi atau menggunakan obat-obatan. Bapak itu obatnya apa, Ibu? Aprofil, amlodipin, gitu nggih. Untuk yang kedua yaitu non farmakologi, bisa dengan yang pertama gaya hidup sehat, mengurangi asin, terus sayur dan mayurnya itu ditambah, gitu. Dan yang kedua yaitu aktivitas fisik atau olahraga, yang ketiga yaitu dengan terapi. Nah, saya akan habis ini melakukan terapi rendam kaki air hangat, begitu nggih Bapak Ibu.
konsumsi garamnya itu maksimal 1 hari itu hanya 1 sendok makan atau setara dengan 5 gram gitu. Dan untuk gula, konsumsi gula maksimalnya itu 4 sendok makan setara dengan 54 gram. Sedangkan lemak itu maksimalnya 5 sendok makan seperti mentega, margarin, minyak kelapa ataupun olahan dari keju gitu. Baik, sebelum saya melakukan terapi rendam kaki air hangat, saya akan melakukan tensi terlebih dahulu kepada Bapak nih. Jadi sebelumnya saya akan tensi terlebih dahulu nih Bapak untuk mengetahui tekanan darah. Nih Bapak per 100. Bak atau ember berisi air hangat sekitar 40 derajat Celcius. Terus kedua, siapkan handuk. Ketiga, siapkan tensi meter. Jadi terapi rendam kaki air hangat ini tujuannya untuk memperlancar sirkulasi darah sehingga tekanan darahnya turun dan juga memberikan rasa rileks dan nyaman. Nah, yang pertama yaitu siapkan ember yang berisi air, limpatkan celana sampai lutut. Jadi nanti siapkan air nggih Ibu, air hangat sekitar 40 derajat Celcius dimasukkan ke dalam ember. Lalu rendamkan kaki pada ember yang berisi air hangat tersebut. Nah, selanjutnya bisa ditutup dengan handuk yang sudah disiapkan. Tujuannya untuk mempertahankan suhu agar tetap hangat. Lalu tunggu selama 15-20 menit. Jadi ini sudah 15 menit nih Bapak. Kita buka, kita singkirkan terlebih dahulu, lalu kita keringkan dengan handuknya. Gitu. Untuk selanjutnya saya akan melakukan tensi nggih Bapak nggih. Untuk mengetahui apakah tekanan darahnya itu sudah turun atau belum. per 100 Mbak. Jadi termasuk turun nggih Bapak nggih. 2 menit. 2. Nggih. Jadi terapi rendam air hangat ini bisa dilakukan selama 2-3 kali dalam seminggu begitu. Oh, 3 kali seminggu. Nggih. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, apakah ada yang ditanyakan nggih? Ada. Jadi untuk pertemuan selanjutnya Bapak sama Ibu enaknya sore hari, siang atau malam nggih? Sore hari. Oh, sore nggih. Berarti besok kita akan melakukan kegiatan seperti ini sore hari nggih Bapak nggih Ibu nggih. Kalau begitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.